Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan sekalian yang kami hormati, sebagaimana biasanya sebelum kita memasuki materi kajian hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia ini, yaitu surat Al-Lail, untuk mengulangi hafalan kita atau memperbaiki bacaan-bacaan yang barangkali belum sesuai dengan aturan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى Jangan lupa gunnahnya. Apa? Gunnahnya. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلاها إلا الأشقى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Jamaah sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio PAS FM Solotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Roja dan juga pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan mengawali kajian rinci dengan izin Allah dari tafsir surat Al-Lail. Terakhir kita kemarin membahas tafsir global atau tema global kandungan dari surat Al-Lail. Berapa poin kemarin? 5 ya. Ada 5 poin tema atau isi kandungan atau kandungan utama dari surat Al-Lail ini. Sekarang kita akan mengawali tafsir rincinya. Dan hari ini kita akan langsung mempelajari 4 ayat sekaligus. Bukan karena suratnya terlalu panjang biar cepat, ya. Akan tetapi karena memang 4 ayat ini saling bertautan isinya antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama apa? Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila telah meliputi alam semesta ini. Apabila telah menyelimuti alam semesta ini. Apabila telah menutupi alam semesta ini. Wal-laili idza yaghsha. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, wan-nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila telah terang benderang. Apabila telah terang benderang. Kemudian ayat yang ketiga apa bunyinya? Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayat yang keempat bunyinya inna sa'yakum lasyatta. Sungguh amal perbuatan kalian itu berbeda-beda. Sungguh amal perbuatan kalian itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat yang mulia ini dengan sumpah. Dengan sumpah. Sebagaimana berkali-kali kita jelaskan bahwa sumpah itu ada media sumpahnya,
dan ada isi sumpahnya. Ada apanya? Media sumpahnya, ada isi sumpahnya. Contoh, sholat maghrib tadi, rakaat yang kedua saya baca surat apa? Al-Asr. Wal asri. Apa artinya? Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian yang nyata. Wal asri itu diawali dengan sumpah. Dan sumpah itu ada medianya, ada apanya tadi? Isinya. Nah sekarang pertanyaan saya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Media sumpahnya apa? Waktu atau masa. Allah bersumpah dengan media, menggunakan media waktu demi masa. Isi sumpahnya apa? Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia benar-benar rugi. Jadi isi sumpahnya itu pemberitahuan kepada kita bahwa kita semua itu rugi. Itu isi sumpahnya. Contoh yang lain. Demi Allah, aku enggak nyuri. Demi Allah, aku enggak nyuri. Media sumpahnya apa? Nama Allah. Sedangkan isi sumpahnya mencuri. Tidak mencuri. Aku tidak mencuri. Nah sekarang kita perhatikan baik-baik. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal untha. 3 ayat yang pertama itu media sumpah. Sedangkan ayat yang keempat inna sa'yakum lasyatta itu isi sumpahnya. Berarti media sumpahnya disebutkan dalam berapa ayat? 3 ayat. Ayat pertama, kedua, ketiga. Sedangkan isi sumpahnya disebutkan di ayat yang keempat. Apa media sumpah yang Allah gunakan? Allah gunakan di sini 4 makhluk. Yang 4 makhluk itu masing-masing sepasang. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Apa yang sepasang di situ? Siang dan malam. Malam dan siang, bukan siang dan malam. Kenapa bukan siang dan malam? Karena yang pertama wal-lail dulu. Ya enggak apa-apa lah, sekarang kita balik sedikit ya. Malam dan siang. Sepasang berikutnya apa? Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Laki-laki dan perempuan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 makhluknya dan 4 itu bisa dibagi menjadi sepasang-sepasang. Ada malam dan siang serta ada laki-laki dan perempuan. Sedangkan isi sumpahnya adalah Allah ingin menjelaskan kepada kita inna sa'yakum lasyatta. Sungguh amal perbuatan kalian para manusia itu berbeda-beda. Berbeda-beda gimana Ustaz? Ada yang amalannya baik, ada yang amalannya jelek. Ada yang beramal ikhlas, ada yang beramal tidak ikhlas. Ada yang semangat, ada yang apa kebalikannya semangat? Ya iyalah tidak semangat ya gampang. Ada yang semangat, ada yang malas. Ya. Jadi perbuatan manusia itu macam-macam berbeda-beda. Itu secara ringkas. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi tentang media sumpah dan juga isi sumpah. Kita bahas media sumpah terlebih dahulu. Allah bersumpah dengan malam dan siang. Atau dengan kata lain Allah itu bersumpah dengan waktu. Kenapa Ustaz bisa kita katakan Allah bersumpah dengan waktu? Karena sejatinya malam dan siang adalah waktu. Waktu itu secara global dibagi menjadi berapa? 2. Kalau enggak siang ya malam. Kalau enggak malam ya siang. Lah sore Ustaz.
Sore sama pagi. Masuk mana? Transisi. Berarti beda. Ya masuk ke siang. Masuk apa? Siang tetap. Ya, masuknya ke siang. Sebagaimana menjelang subuh, ya, ketika waktu sahur itu masuknya apa? Malam. Jadi secara global waktu itu dibagi menjadi dua. Ya, ada malam, ada siang. Waktu malam Allah Subhanahu wa taala sifati, ya, di dalam ayat ini dengan firman-Nya wal-laili idza yaghsha. Yaghsha itu artinya apa, Ustaz? Yaghsha itu artinya adalah menyelimuti, menutupi, meliputi. Ya. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menyelimuti, menutupi alam semesta ini. Sesuatu yang ketutup jadinya apa? Gelap. Jadinya gelap. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa malam itu menyelimuti alam semesta, ketika malam itu datang maka otomatis alam semesta ini akan berubah menjadi gelap dan juga akan berubah menjadi sunyi. Makanya pada saat itu rata-rata makhluk itu beristirahat setelah seharian kerja. Jadi malam itu cocoknya untuk apa? Untuk tidur. Ya, bukan untuk nonton. Ya. Nonton bola sampai jam berapa? Sampai subuh. Ya. Besoknya tidur. Idealnya malam buat istirahat. Makanya kalau orang yang merubah waktu istirahatnya jadi pagi, itu bangun dalam keadaan tubuhnya apa? Lesu. Sebaliknya orang yang malamnya maksimal untuk istirahat, ya, bangun-bangun kondisinya seger. Karena memang malam itu waktu yang ideal untuk tidur, hening. Ya. Sedangkan siang itu nanti kita akan sebutkan waktu yang ideal untuk bekerja. Ketika kita katakan malam itu waktu yang ideal buat tidur, orang-orang yang beriman tidak akan menghabiskan malamnya untuk tidur tok. Ya. Mereka orang-orang istimewa, setelah cukup tidur, habis isya mereka segera tidur. Karena Nabi SAW tidak menyukai ngobrol setelah isya. Begitu selesai isya, aktivitas semuanya segera tidur. Nanti bangunnya apa? Kasih. Di sepertiga malam terakhir, orang-orang yang beriman, mereka terbangun di saat orang-orang kebanyakan lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Bukan lagi tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Dan lagi enak-enaknya. Ya. Makanya orang yang baru tidur, ya baru tidur, sama orang yang tadi itu udah menjelang subuh, bangunkannya gampang mana? Gampang mana? Yang baru tidur setengah jam bangunin cepat. Tapi kalau orang sudah semalaman tidur, pas menjelang subuh kalau dibangun lebih sulit. Kenapa? Karena sedang puncak enaknya tidur. Ya. Makanya hanya orang-orang pilihan yang mau bangun. Dan semoga yang hadir di sini orang-orang pilihan. Nggih no mboten. Mudah-mudahan. Wal-laili idza yaghsha. Malam. Kemudian setelah itu Allah berfirman wan-nahari idza tajalla. Demi siang apabila telah terang benderang. Jadi siang itu identik dengan terang. Makanya siang itu dipakai oleh orang untuk beraktivitas. Jadi lampu yang terang ini identik dengan dinamis, bergerak ke sana kemari. Makanya orang-orang yang siang-siang, ya pagi-pagi, siang-siang, maksudnya bukan siang waktunya istirahat, tidur siang bukan. Maksudnya pagi gitu ya.
menjelang siang, kalau ada orang yang tidur ya tanpa ada alasan, itu berarti orang-orang yang malas. Ya, tanpa ada alasan itu maksudnya kalau ada alasan tidak apa-apa. Orang yang sakit atau malamnya mungkin dia begadang untuk nunggoni apa? Nunggoni apa? Orang sakit, anaknya panas, akhirnya malam tidurnya sedikit, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah malamnya tidur, siangnya tidur, gue berarti tukang molor. Ya. Tidur terus. Ya. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ini pasangan yang pertama, malam dan siang. Pasangan yang berikutnya, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang dimaksud di sini Ustaz apa cuma manusia? Enggak. Karena makhluk selain manusia juga mengenal pembedaan jenis kelamin tadi. Apa ada selain manusia laki-laki perempuan? Apa? Apa hewan laki-laki perempuan? Ya jantan betina. Ya. Tapi kan ada perbedaannya. Ada laki-laki, ada perempuan, jantan betina, sepasang. Selain hewan ada lagi? Pohon. Pohon apa ada? Hah? Ada nggak pohon? Nggak ada? Ada? Sih bener sih, ada apa nggak ada? Ada. Contohnya. Apa? Apa? Rambutan. Bener ini. Serius jangan. Rambutan ada jantan betina? Ada. Oh, saya baru tahu. Kalau yang saya tahu contohnya adalah pepaya. Gandul. Kan ada pepaya jantan, ada pepaya betina. Biasanya yang berbuah itu betina, yang jantan enggak berbuah. Berbuah tapi enggak bisa dimakan, ya. Ada yang lain? Berarti kayak gitu bukan pohon, sebagian apa? Pohon. Ya, sebagian pohon. Ada lagi? Jin. Masa jin ada laki-laki perempuan? Pernah ketemu apa? Ya. Ada disebutkan dalam Al-Quran. Atau di dalam hadis ketika kita masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya? Aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau ada laki-laki perempuan berarti mereka bisa beranak, Ustaz. Bisa. Jin bisa beranak pinak. Seperti manusia juga bisa memiliki keturunan. Ya. Makanya ada. Mungkin mereka juga kenal kakek, kenal apa? Nenek, mungkin kenal juga. Ya. Jadi ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqadz dzakara wal untha", demi penciptaan laki-laki dan perempuan, itu bukan khusus berbicara tentang manusia, tapi juga seluruh makhluk yang mengenal adanya pembedaan gender atau jenis kelamin yang tadi saya sebutkan. Berarti ada dua pasang. Pasangan yang pertama malam dan siang. Pasangan yang kedua laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, apa sih bedanya antara dua pasangan ini? Apa bedanya antara dua pasangan tadi? Laki-laki perempuan dengan apa? Malam dan siang. Apa bedanya? Kalau malam dan siang itu berbicara tentang waktu untuk melakukan aktivitas. Malam dan siang berbicara tentang apa? Waktu melakukan aktivitas.
Sedangkan laki-laki dan perempuan berbicara tentang pelaku aktivitas. Jadi ada waktu, ada apa? Pelaku. Kalau cuma ada waktu, nggak ada pelaku, ada nggak aktivitas? Nggak ada perbuatan. Kalau ada pelaku dan nggak ada waktu, jadi nggak jadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia ketika beramal ada waktunya. Kadang siang, kadang malam. Dan amalan itu ada pelakunya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ini perbedaan yang pertama. Apa tadi perbedaannya? Kalau malam dan siang adalah waktu untuk beramal atau beraktivitas, sedangkan laki-laki perempuan adalah pelakunya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, siang dan malam itu tempatnya di langit, maksudnya sumbernya. Ya, kan matahari di langit. Ketika matahari kelihatan, maka akan terjadi siang. Ketika terbenam, malam. Sedangkan laki-laki dan perempuan di mana? Di bumi. Jadi Allah berbicara tentang makhluk di langit dan Allah berbicara tentang makhluk di bumi. Buat apa? Buat apa Allah Subhanahu wa taala membawakan makhluk di langit dan makhluk di bumi? Buat apa kira-kira? Apa? Agar kita bertafakkur. Agar kita merenungi ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Dan perlu diketahui bahwa tafakkur, merenungi ciptaan Allah itu ibadah atau bukan? Ibadah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Jadi panjenengan merenung tergantung apa yang direnungkan. Merenung nun sewu di WC lain lagi. Ya kita merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Makanya para wali-wali Allah Azza wa Jalla, para kekasih Allah, orang-orang yang dekat sama Allah, di antara ibadah yang mereka jalani adalah merenung. Dan itu Allah sebutkan perintah untuk merenung itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 266. Surat apa? Al-Baqarah ayat 266. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat." Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Apa tanda-tanda kebesarannya? Yaitu ciptaan-ciptaan Allah. Supaya apa? La'allakum tatafakkarun. Supaya kalian apa? Bertafakkur, merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Di dalam ayat lain Allah ngasih contoh ciptaan-ciptaan tersebut yang seharusnya kita renungi. Dan saya yakin banyak yang sudah hafal ayatnya. Dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Siapa yang tahu? Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Terus apa lagi? Wakhtilafil laili wan nahar. Dan juga di dalam pergantian siang dan malam la ayatin liulil albab. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang punya akal. Jadi orang yang merenung itu orang-orang yang berakal. Kalau enggak merenung berarti tidak berakal. Berarti tidak berakal. Walaupun punya otak. Walaupun punya otak. Ya. Makanya otak seseorang itu bukan dinilai dari IQ-nya berapa, tapi dia gunakan otaknya itu untuk merenungi kekuasaan Allah atau tidak. Makanya banyak orang-orang yang pinter tapi tidak diberkahi kepinterannya. Punya otak yang cerdas
tapi dia tidak beriman kepada Allah dan tidak ada gunanya otak dia. Kalau tidak digunakan untuk bertafakur merenungi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Siapakah orang-orang yang berakal tersebut? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Cukup hanya berzikir tidak? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berakal adalah orang yang bertafakkur, merenungi penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika dia merenung, dia langsung menyimpulkan, ya Allah, tidak ada satu pun di antara ciptaanmu ini yang engkau ciptakan sia-sia. Ustaz, sampai yang sekecil Ustaz, iya. Sering saya contohkan. Apa? Tengu. Apa? Tengu. Ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Allah ciptakan sia-sia enggak? Sia-sia enggak? Kok diem aja? Tadi kita sudah baca ayatnya. Ma khalaqta batila. Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Tengu sia-sia. Masih ragu ini. Mungkin yang ragu itu yang pernah ketenguan. Gak ada, gak sia-sia. Apa coba Ustaz? Menjalin kasih sayang antara seorang ibu dengan siapa? Dengan anaknya. Yang ngutak-ngutak itu siapa kalau bukan ibu? Ya. Itu kan menunjukkan betapa sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Dengan hikmah seekor tengu. Ya. Gak ada ciptaan Allah yang sia-sia, gak ada. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Rabbana subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Surat Ali Imran ayat berapa? 190 sampai 191. Jadi tafakur itu ibadah. Apa tujuannya tafakur itu? Untuk menambah keimanan. Ya. Jadi kenapa kita bertafakur, merenungi, melihat ciptaan Allah, ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada perempuan, supaya kita bertambah keimanannya. Jadi kalau ada orang katanya merenung tapi imannya enggak bertambah, berarti renungannya keliru. Ya, berarti renungannya keliru. Contohnya, kenapa mendaki gunung? Kita ingin tafakur. Bagus, alhamdulillah. Tapi sampai ke puncak waktunya sholat enggak? Sholat. Gue keliru gue renungannya gue. Nih. Kenapa piknik? Kita ingin melihat keagungan ciptaan Allah. Ya. Di mana? Di laut. Terus ngapain di sana? Yang lihat ada orang lagi pada apa? Sunburn. Ya. Wah, itu keliru tafakurnya jenengan itu. Ya. Jadi tafakur itu menambah keimanan. Nah sekarang di dalam ayat ini, awal surat Al-Lail ini, apa tafakurnya? Apa tafakurnya? Mari kita cermati baik-baik. Ini butuh mikir ini. Butuh apa? Mikir. Ada nggak korelasinya antara media sumpah dengan isi sumpahnya? Kita perhatikan. Allah nyebutkan dua pasang. Apa tadi? Siang malam. Terus laki-laki perempuan. Siang sama malam beda enggak? Beda. Beda? Beda. Laki-laki perempuan beda enggak? Beda. Laki-laki perempuan beda. Siang malam beda. Jadi Allah ingin menjelaskan adanya perbedaan antara siang malam dan juga perbedaan antara laki-laki perempuan. Setelah itu Allah menyebutkan isi sumpahnya. Sungguh perbuatan kalian itu berbeda-beda. Perbuatan manusia itu berbeda-beda sebagaimana malam dan siang juga berbeda. Sebagaimana laki-laki dan perempuan juga berbeda. Makanya kita temukan ada orang yang beriman dan ada orang yang kafir. Beda atau tidak? Beda.
Maka jangan termakan orang yang mengatakan apa bedanya antara iman mukmin dengan kafir. Beda mas. Seperti perbedaan malam dan siang. Jadi orang yang ingin menyamakan antara kafir dan mukmin itu pengen menyamakan antara malam dan siang. Ada orang yang kafir, ada orang yang beriman. Ada orang yang rajin beribadah dan ada orang yang gemar bermaksiat. Ada orang yang ikhlas beramal dan ada orang yang tidak berikhlas, yang tidak ikhlas dalam beramal. Ada orang yang istiqomah dalam ketaatan dan ada orang yang tidak istiqomah. Di dunia saja tidak. Perbedaan amalan tersebut di dunia akan menghasilkan perbedaan balasan di akhirat. Jadi orang-orang yang beriman balasannya akan berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Masing-masing akan mendapatkan balasan berbeda-beda sesuai dengan apanya? Sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya baik, balasannya indah. Perbuatannya jelek, balasannya mengerikan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian dengan hari kiamat. Karena pada hari kiamat nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah. Akan dipulangkan kepada Allah. Terus apa? Tsumma tuwaffa kullu nafsim bima kasabat. Kemudian masing-masing dari kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Yang beriman dapat apa? Surga. Yang kafir dapat neraka. Tidak mungkin orang yang kafir di dunianya dan istiqomah di dalam kekafirannya sampai mati. Oh, ada juga Ustaz istiqomah dalam kafir. Maksudnya nganti mati tetap kafir. Ya. Kalau orang kafir kemudian beriman tidak ada masalah. Maksudnya dia meninggal dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Tapi orang yang kafir dan konsisten di dalam kekafirannya sampai mati, balasannya apa? Neraka. Jangan harap dapat surga. Jangankan surga, minta minum aja nggak dikasih. Minta minum, setetes air minum nggak dikasih. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 50. Dalam surat Al-A'raf ayat 50 Allah berfirman, "Wanada ashabun nari ashabal jannah." Penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga. Apa isinya? Isi panggilannya apa? An afidhu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Wahai para penghuni surga, berilah kami setetes air, seteguk air, kami pengen minum, haus kami di neraka. Au mimma razaqakumullah, atau bagi-bagilah rizki yang Allah berikan kepada kalian di surga. Apa jawaban penghuni surga? Qalu, mereka menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan itu semua buat orang-orang kafir. Jangankan surga, minum aja gak dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu balasan untuk orang kafir. Kalau orang yang beriman, surga. Cepat atau lambat? Kok cepat atau lambat Ustaz? Ya iyalah, orang beriman kan kelasnya beda-beda. Ya, ada yang sholat wajibnya Masya Allah, ada yang sholat wajib plus sholat sunnah, ada yang sholat wajibnya na'udzubillah. Ya beda-beda lah. Tapi tetap ujungnya kemana? Surga. Wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Kasih kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, annalahum jannat, bahwa mereka akan mendapatkan surga. Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Jadi berbeda. Sebagaimana orang kafir di dunianya berbeda dengan orang yang beriman, di akhirat juga balasannya berbeda. Maka orang-orang yang ingin menyamakan antara orang kafir dengan orang yang beriman, sama saja pengen menyamakan antara surga dan neraka. Surga dan neraka sama apa beda? Beda. Coba monggo yang konsisten mengatakan bahwa semua agama sama. Ya, monggo yang konsisten berarti surga dan neraka juga sama. Yang ngono milih ya, neraka bae ya.
Ya muh ya, mbok pada baik. Kan sama, beda. Masa antara iman dan kufur sama? Ya beda lah. Ya. Di zaman kita ini provokasi, ya, propaganda untuk berusaha menyamakan antara iman dan kufur itu sangat gencar di zaman kita ini. Sampai-sampai ada ungkapan lebih baik pemimpin yang kafir jujur daripada yang beriman tapi korupsi. Emang gak ada lagi pemimpin yang beriman yang jujur? Kayak wis kentongan apa? Ya. Atau kita balik, lebih baik pemimpin muslim yang jujur daripada pemimpin kafir yang korupsi. Ada gak pemimpin kafir yang korupsi? Wah, ora di blow up sama media aja. Ya. Maka ini semakin gencar. Kita harus paham. Antara kafir dan iman beda. Antara orang yang taat beribadah dengan orang yang tidak taat beribadah beda. Antara orang yang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas beda. Sebagaimana bedanya malam dan siang. Sebagaimana bedanya laki-laki dan perempuan. Masih ada waktu? Cukup? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ingatkan, ada tabligh akbar kapan? Oh, masih pekan depan ya. Masih pekan depan berarti. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.